kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam renungan di minggu hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan di minggu hari ini, kita satukan hati, kita minta pertolongan tangan Tuhan, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita, di mana kami ada di sekitar firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Untuk itu bukalah hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan Yesus rancangkan, Tuhan Yesus rencanakan untuk kami lakukan. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan renungan di hari Minggu ini, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Hamba dimampukan, hamba diberi kekuatan untuk menyampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, bersabdalah sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita masuk dalam pembacaan Alkitab berita firman Tuhan, yaitu dari Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Saya akan membaca untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, apa kabar? Saya berharap jemaat dan ibu bapak saudara yang mendengar renungan di minggu hari ini adalah jemaat semua berbahagia. Karena penyertaan Tuhan Yesus yang sangat nyata di dalam kehidupan jemaat dan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Topik atau judul yang saya berikan dalam renungan di pagi yang indah ini adalah menjadi pelaku firman. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ada istilah yang dikatakan no action, talk only, atau NATO ya. Jadi orang yang hanya bicara tetapi tidak berbuat apa-apa, atau omong kosong, atau omong doang. Kalau hanya ngomong doang atau bicara-bicara saja, semua orang pasti bisa melakukannya.
Kalau anak-anak sekarang bilang, anak kecil juga bisa. Coba suruh melakukannya. Bisa enggak? Belum tentu bisa. Kadang kita lebih mudah mengkoreksi orang, kita lebih mudah berkomentar, atau kita lebih mudah menghakimi, bahkan kita lebih mudah mengkritik daripada kita memberikan teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui hidup kita. Ibu bapak, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kekristenan membutuhkan bukti nyata melalui tindakan, melalui perbuatan. Jadi bukan hanya berteori saja. Orang Kristen harus berdampak dalam kehidupannya bagi orang-orang yang ada di sekitar. Yang pasti ya berdampak yang baik, berdampak yang positif. Kalau menurut firman itu yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan menjadi garam dunia dan juga menjadi terang dunia. Firman Tuhan di minggu hari ini menasihatkan untuk kita semua, seperti topik tadi saya katakan, menjadi pelaku firman. Jikalau kita tidak melakukan apa yang dihendaki oleh firman Tuhan di pagi yang indah ini, berarti dikatakan oleh firman Tuhan kita menipu diri sendiri. Itu sangat jelas dikatakan di ayat 22 ya, saya membaca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika ia tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi, kalau orang yang hanya berbicara, hanya di lip service saja ya, dikatakan oleh firman Tuhan ya menipu diri sendiri. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan tindakannya. Firman Tuhan bagaikan cermin. Jadi di pembacaan di pagi hari ini dikatakan bahwa firman Tuhan bagaikan cermin. Jadi firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita apa yang masih belum baik. Kalau kita bercermin, kita terlihat jelas itu. Mana yang masih harus dirapikan, mana yang masih harus dibenahi dan sebagainya. Jadi ibu bapak, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, untuk kita mencapai kesempurnaan, seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan dalam hidup ini ya, kita harus bercermin dan kita juga harus melakukan seperti yang difirmankan oleh firman Tuhan. Untuk proses menjadi pelaku firman Tuhan, harus yang pasti ada hubungan yang erat. Jadi sebagai pelaku firman Tuhan harus ada hubungan yang erat, hubungan yang akrab dengan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, bagaimana kita menerima? Di firman Tuhan dikatakan di ayat 21, di sini dikatakan, kita ke atas ke ayat 21, bagaimana kita menerima dengan lemah lembut apa yang kita dengar melalui firman Tuhan. Agar firman Tuhan tadi tertanam di dalam hati kita. Ayat 21 saya membaca. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi, firman Tuhan diawali bagaimana firman Tuhan tadi menyentuh, dengan lemah lembut menyentuh hati ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Setelah itu baru diaplikasikan di dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi, semua dimulai dari hati kita. Untuk menjadi pelaku-pelaku yang diinginkan, pelaku-pelaku firman yang diinginkan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Ibrani? Ibrani 3 ayat 15, saya akan membaca dari Ibrani 3 ayat 15, dikatakan di sini. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tatkala kita mendengarkan suara Tuhan, harus dengan lemah lembut. Jangan mengeraskan hati. Dapat dimaknai di sini bahwa tatkala kita mengeraskan hati, berarti kita menutup hati. Menutup hati kita
tidak mau mendengar perkataan-perkataan Tuhan, menjauh dari firman Tuhan, menjauh dari hubungan yang erat, menjauh dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Belajar dari bangsa Israel dalam perjalanan mereka, tatkala mereka mengeraskan hati untuk Tuhan dan tidak mau mendengar serta tidak mau merespon firman Tuhan dengan baik, yang ada hanya kehancuran di dalam hidup mereka. Contoh bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk tanah perjanjian, hanya tersisa beberapa orang saja yang bisa masuk tanah perjanjian, yaitu Yosua dan keturunan dari generasi-generasi Yosua dan generasi dari Kaleb yang hanya masuk ke tanah perjanjian, sisanya tidak masuk. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati, tidak mau mendengar, keluar dari apa yang ditentukan oleh firman Tuhan. Jadi, yang harus kita lakukan, tatkala kita mendengar firman Tuhan dengan baik, kita dengan seperti di ayat 21 tadi, bagaimana kita dengan ketenangan. Dikatakan ya di ayat 21, saya membacakan untuk lebih jelas lagi. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Jadi buanglah untuk menerima firman Tuhan. Kita buang dari segala hal yang kotor, kejahatan begitu banyak. Terimalah dengan lemah lembut. Bagaimana dengan ketenangan? Bagaimana dengan kelemah lembutan? Kita membuka hati kita untuk firman Tuhan itu bertata di dalam hati dan pikiran kita. Setelah itu baru kita melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana kita mendengar? Bagaimana kita mau merespon? Bagaimana kita melakukan firman Tuhan seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan dengan lemah lembut. Dia menyapa, hati kita menyapa kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan berarti kita sudah harus siap. Untuk kita mendengar firman Tuhan, selain dikatakan di sini dengan lemah lembut, kita membuka hati kita, kita juga harus siap. Siap untuk diapakan? Siap untuk dibentuk. Siap untuk ditegur. Siap untuk diingatkan. Siap untuk diperbaharui. Siap untuk diperbaiki di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam ayat 25, di dalam pembacaan di Yakobus 1, saya akan membaca, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Jadi, kita juga harus mendengar suara Tuhan tadi dengan tekun. Apa yang dimaksud dengan mendengar suara Tuhan dengan tekun? Yaitu kita, tadi saya sampaikan, kita harus siap menyikapi dengan tekun, menyikapi apa yang Tuhan perdengarkan untuk kehidupan kita. Yaitu kita siap untuk dibentuk. Kita siap untuk diperbaharui. Dan kita siap untuk membenahi hidup ini. Serta kita siap untuk melakukannya di dalam kehidupan hari lepas. Itu yang dimaksud dengan kita dengan tekun mendengar. Yaitu kita siap untuk dibentuk. Siap untuk diperbarui. Yang pasti kita siap untuk mengaplikasikan, yaitu siap untuk mempraktekannya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang sudah kita dengar dan harus terus-menerus itu kita melakukannya. Kita sudah dengar. Sudah dengar dengan tekun. Kita sudah akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan itu yang harus kita melakukannya secara terus-menerus. Sehingga dalam ayat ke-25 tadi dikatakan, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Dengan terus-menerus kita mendengar firman Tuhan dan juga itu yang kita aplikasikan. Di dalam kehidupan kita, kita mempraktekkan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dikatakan menjadi orang yang berbahagia. Jadi, bukan mendengar untuk melupakan. Banyak orang seperti itu ya. Baru saja mendengar firman Tuhan, baru saja mendengar renungan firman Tuhan, baru saja mendengar khotbah, tapi tatkala ditanya lagi, apa tadi? Dia tidak tahu. Kenapa? Ya tadi, mendengar untuk melupakannya.
Tetapi yang harus ada di dalam kehidupan kita adalah mendengar untuk melakukannya. Nah, jemaat di dalam hari lepas hari, jemaat yang mendengar firman Tuhan di pagi yang indah ini, di dalam kita melakukan firman Tuhan tadi, yang pasti ada kekuatan. Ada kekuatan yang datang dari Allah melalui Roh yang kudus. Itu yang memeteraikan, itu yang memberi kekuatan, itu yang memampukan kita untuk terus melakukan firman Tuhan secara terus-menerus. Contoh, kita baca di Matius ya, saya akan baca dari Matius 12. Matius 12 apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Matius 12 ayat 49 sampai dengan 50. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ini perkataan Yesus ya. Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi sangat luar biasa ya. Diberitakan oleh atau disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa bagi mereka yang melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, ada identitas baru. Ada identitas baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah saudaraku laki-laki dan dia adalah saudaraku perempuan. Dia adalah ibuku. Jadi apa yang melakukan firman Tuhan? Dia adalah keluarga dari Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Tatkala kita masuk di dalam keluarga Allah, itu sangat berbahagia, dikatakan oleh Yakobus tadi. Itu sangat berbahagia, kenapa? Karena kita masuk dalam lingkungan keluarga Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tatkala kita bicara, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita dengar, berarti kita sudah harus siap. Tatkala bicara kasih, berarti kita sudah siap juga tatkala kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Tatkala bicara jangan takut, tatkala bicara jangan khawatir, berarti kita juga sudah mampu menjalani hidup ini. Itu yang harus tercermin di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan tatkala kita bicara khawatir atau bicara takut dan was-was. Itu yang harus kita aplikasikan. Tatkala kita firman Tuhan bicara mengampuni, berarti ada aplikasi pengampunan itu di dalam kehidupan kita. Jadi, apa yang kita dengar, apa yang kita fahami, itu yang harus kita lakukan. Itu yang dinamakan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan itu harus dilakukan terus-menerus di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi, selamat hari Minggu, selamat menjalani hidup ini sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan hari lepas hari. Untuk nama Tuhan dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena Tuhan selalu menolong
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat di pagi yang indah ini. Setelah doa syafaat, saya akan lanjutkan dengan doa berkat. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi yang indah ini, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh melewati satu pekan dan kami akan masuk dalam pekan yang baru. Kami mohon penyertaan Tuhan Yesus untuk kami memasuki pekan yang baru. Di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan tangan Tuhan Yesus sempurna. Berkati kami sebagai suami, sebagai istri, bahkan sebagai anak-anak, dalam seluruh kegiatan, dalam seluruh aktivitas yang akan kami lakukan. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Dalam tutur kata kami, dalam pikiran kami, dalam tindakan kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan kesehatan kami. Tuhan Yesus juga berkati kesehatan kami. Berikan kesehatan kami yang baik. Dan juga bagi kami yang ada dalam kelemahan tubuh, kami yakin dan percaya bahwa jamahan tangan Tuhan Yesus sempurna, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan kami. Makanan, minuman, obat, Tuhan Yesus pakai menjadi sarana pemulihan, sarana kesembuhan yang baik. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan Yesus dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan mereka, di sekolah mereka. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus beri kekuatan, kemampuan, beri kecerdasan, beri kepintaran dalam mereka bersekolah melalui online. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga bergumul dengan masalah ekonomi kami, masalah keuangan, atau bahkan masalah pekerjaan kami. Atau kami bergumul dengan keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa jalan Tuhan Yesus akan terbuka. Dan Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami punya keyakinan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan kehidupan jemaat dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka sedang ada di luar kota, atau mereka tidak ada bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh melawat mereka, memberi kekuatan, kemampuan mereka di dalam seluruh aktivitas yang mereka lakukan. Kami juga menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia, baik yang ada di Jabodetabek ataupun yang ada di pelosok-pelosok, sampai di pedalaman-pedalaman. Dalam pelayanan yang berjalan, Tuhan Yesus menyertai, memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada, bahkan jemaat-jemaat yang ada. Seperti Tuhan Yesus juga menjamah, menyertai jemaat-jemaat kami di rumah doa. Begitu juga Tuhan Yesus juga menyertai dan menjamah jemaat-jemaat yang ada di pelosok-pelosok negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia tercinta. Khususnya Bapak Presiden, sampai seluruh staf yang ada, terendah sekalipun, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati mereka semua dalam mereka menjalankan tugas mereka di dalam pemerintahan ini. Tuhan Yesus juga berkati program-program yang sedang berjalan, vaksinasi yang sedang berjalan saat ini. Tuhan Yesus berkati agar semua berjalan dengan baik, menyentuh warga masyarakat yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi pelosok-pelosok yang terkena bencana alam, gunung meletus, banjir, bahkan kelaparan-kelaparan yang ada. Tuhan Yesus juga berkati mereka. Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka, memberi kekuatan, menghibur mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau berdoa bagi pasien-pasien yang terkena, atau masyarakat orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus beri kekuatan. Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Puri Bukit Depok ke dalam tangan pengasihan-Mu. Memberkati, menyertai seluruh warga yang ada di Puri Bukit Depok. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih atas persembahan yang sudah kami berikan.
Kiranya persembahan syukur ataupun persembahan yang sudah kami berikan melalui perpuluhan kami, Tuhan Yesus berkati, agar dapat dipakai untuk menjadi pelayanan di dalam rumah doa di tempat kami ini ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkati tangan-tangan kami yang sudah memberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk pada akhir ibadah di pagi yang indah ini. Saya persilakan untuk jemaat berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai, akan memelihara, akan memberkati, akan melindungi, akan menaungi jemaat sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, mengangkat saleh-salehnya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.